Gimana nih kabarnya? Kita lama banget udah nggak ngobrol-ngobrol lagi. Halo, iya nih lagi padat banget pasti kalian udah jarang banget keluar ngobrol. Pasti padat karena kepanitiaan nggak sih? Iya bener Rek. Aku juga sibuk banget dari kemarin ngurusin acaranya Hima itu loh. Padat banget pas selesai. Oh, Hima ya. Terus buat Esya, Lulu sama Mutia gimana nih kabarnya? Halo Rek, aku syukurlah baik sih. Sebenarnya kemarin sempat sakit, tapi sekarang udah mendingan kok. Sama kemarin aku juga sempat sakit, sempat demam gitu, demam tinggi. Terus abis itu aku swab kan. Untungnya sih hasilnya negatif, nggak positif. Juga baik, tapi kalian nggak sih sekarang tuh kayak banyak orang sakit gitu loh. Kayak COVID-nya tuh nggak kelar-kelar dari kita semester 1 sampai kita masuk ke semester 4 tuh nggak pernah ngerasain kayak offline gitu loh, kayak online terus hampir 2 tahun ini. Kayak COVID-nya kenapa sih kok nggak selesai gitu loh. Nah iya sih benar. Sekarang kalau mau ngadain kepanitiaan juga bingung kan mau acaranya tuh offline apa online. Soalnya COVID-nya ini nggak jelas gitu loh kapan selesainya, kadang naik, kadang turun. Padahal di negara-negara lain kan udah pada reda. Tapi kayaknya Indonesia aja sih yang masih kayak naik turun nggak jelas gitu. Gimana Rek menurut kalian? Iya bener banget, kemarin kan aku sempat lihat-lihat berita kan. Beda berita tuh prediksinya tuh beda-beda, aku bingung tuh beneran apa enggak atau gimana sih. Bingung nggak sih kalian kayak mau percaya apa enggak, kayak kita jangan-jangan dibohongi atau gimana, kayak simpang siur nggak sih beritanya, jadi kayak pusing sendiri gitu loh Rek. Apakah kita harus percaya berita A, berita B, berita C kayak gitu. Iya sih, beritanya itu simpang siur gitu kan. Jadi aku juga nggak percaya gitu. Ini mau percaya sama pemerintah atau percaya sama berita yang mana, jadi bingung kan. Sama prediksinya juga kan nggak jelas itu loh. Ini bakalan naik apa turun gitu juga. Terus sampai kapan juga prediksinya itu bakal ada gitu loh. Jadi bingung. Bentar deh Rek. Sebenarnya emang bisa loh kasus COVID itu diprediksi. Kayaknya emang bisa sih, tapi kok perasaan kayaknya nggak pernah bener deh prediksinya. Ya kan emang banyak caranya, banyak cara untuk memprediksi juga. Seperti salah satunya dengan teknik forecasting yang akan diperjelas nanti lebih lanjut. Tapi aku tetap nggak percaya sih Rek, kayak gitu. Maksudnya kayak pakai ilmu apa coba? Nah bener, kayak ilmu apa gitu kan, mana waktunya bisa pas. Nanti kalau waktu mau lebaran tiba-tiba naik, terus akhirnya nggak bisa mudik kan. Tapi setelahnya lebaran itu ntar turun lagi kasusnya, jadi kayak aneh gitu nggak sih? Iya, kayaknya disengaja nggak sih sama pemerintah biar kita nggak mudik. Kalian tenang, aku bisa loh buktiin caranya buat nge-forecast data atau memprediksi data ke depan tuh kayak gimana. Emang bisa, Fris? Caranya gimana nih? Aku sama Halvira tuh kan anak statistika ya. Nah, kebetulan semester ini kita tuh dapat matkul namanya analisis runtun waktu. Nah, di sini kita diajarin nih cara buat forecast data, atau bahasa yang lebih mudah dipahaminya itu kayak ramalan data, kayak prediksi data untuk beberapa waktu ke depan kayak gitu. Bener nggak, Fir? Ya bener banget Fris, kita bisa kok. Nih aku mau tunjukin hasil forecasting atau peramalan data buat kasus baru COVID-19 di Jakarta pada bulan Januari sampai Maret. Untuk yang pertama sendiri ini menggunakan data kasus baru COVID-19 di Jakarta pada bulan Januari sampai Maret tanggal 22. Kemudian menentukan plot dari datanya. Dari sini tuh biasanya kita bingung antara menentukan stasioner atau belum, maka di sini menggunakan ADF, di mana ADF ini pada data awal itu belum memenuhi.
sehingga data belum dikatakan stasioner, maka dilakukan differencing yang pertama. Differencing yang pertama ini kemudian dicek lagi dengan ADF, datanya juga masih belum stasioner karena masih lebih dari alfa. Dan differencing yang kedua, setelah diuji ADF, didapatkan p-value yang kurang dari alfa sehingga datanya sudah stasioner, dan data hasil differencing ini di plot ACF dan plot PACF, kemudian menentukan beberapa model. Ada yang menggunakan AR, MA, dan ARIMA. Dari beberapa model yang sudah aku sama Friska coba ini, kemudian didapatkan model yang terbaik itu adalah model ARIMA 223, di mana dari model ini nantinya bisa digunakan untuk forecasting atau melihat peramalan memprediksi kasus COVID pada periode berikutnya, yaitu pada bulan April. Nah, tadi kan udah didapat ya modelnya dari penjelasan Helvira tadi. Kalau udah didapat modelnya, selanjutnya kita bisa lakuin ini, teman-teman, lakuin kayak forecast gitu, forecast data. Nah, dapat hasil kayak gini di kolom hasil forecast ini. Hasil forecast ini apa ya? Masuk prediksi gitu, prediksi untuk kasus beberapa periode ke depan. Nah, karena tadi kan data yang dipakai itu dari 1 Januari sampai 22 Maret. Nah, di sini aku coba buat forecast itu untuk sekitar 2 minggu. 2 minggu itu 23 Maret sampai 3 April. Nah, data 23 Maret sampai 3 April ini di websitenya COVID itu udah diupdate. Jadi aku udah punya data aslinya kayak gini di kolom yang kanan. Jadi dari hasil forecast sama data aslinya ini kita coba bandingin. Untuk yang pertama tanggal 23 Maretnya ini kan hasil forecastnya 812 ya. Terus data aslinya itu sekitar 1235. Terus di tanggal 24 Maret sampai tanggal 28 Maret itu hasil forecast sama data aslinya itu sama-sama bergeraknya sama, kayak menunjukkan penurunan gitu. Tapi mungkin untuk selisih antara data hasil forecast sama data aslinya itu lumayan banyak ya. Terus tanggal 29 Maretnya sendiri itu tiba-tiba di data hasil forecastnya itu dia turun, tapi di data aslinya naik sampai tanggal 30. Ini kan naik ya. Seharusnya di data forecastnya itu turun, malah di data aslinya dia naik. Nah, ini bisa dijelasin sih karena kan COVID itu banyak dipengaruhi faktor-faktor ya. Naik turunnya tiap hari itu banyak dipengaruhi oleh faktor tertentu. Nah, bisa aja kenapa data hasil forecastnya sama data aslinya itu beda ya, karena mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa tiba-tiba dia bisa naik banget, kenapa dia bisa turun banget kayak gitu. Paham nggak, teman-teman? Jadi gitu ya. Jadi memang data COVID ini benar-benar bisa diprediksi gitu ya. Bisa, makanya kalian tuh nggak usah berpikir negatif kayak konspirasi lah, atau mungkin kayak ramal-ramal, atau misalkan politik lah. Itu emang semuanya bisa deh. Nah, biar lebih jelas lagi terkait forecast, gimana kalau kita nonton drakornya Song Kang? Dia lagi main drama baru loh, namanya Forecasting Love and Bitter. Kayaknya seru deh. Boleh sih. Iya tuh, kayaknya aku lihat asik juga sih. Nonton yuk. Boleh. Yuk. Siapa mau Boleh. Oke.